Dalam wadah masukkan 2 butir telur, 180 gram gula pasir, jika suka manis bisa memakai 200 gram, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau valet. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai mengembang putih kental berjejak. Mixer selama kurang lebih 7 menit atau disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing. Campur 220 gram tepung terigu serbaguna dengan 1 saset susu bubuk, masukkan tepung terigu bertahap ke dalam adonan bergantian dengan 200 ml santan atau setara dengan 1 gelas blimbing. Santan, saya memakai santan instan kemasan kecil 65 ml yang saya tambahkan dengan 135 ml air minum dan saya beri 1/4 sendok teh garam, kemudian saya aduk. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah ya saat mencampur adonan dan santannya. Saat santan dan tepung terigunya sudah dimasukkan semuanya, kemudian mixer sampai tercampur rata saja. Jangan terlalu lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Aduk balik adonan menggunakan spatula untuk memastikan kalau adonannya benar-benar sudah tercampur dengan rata. Adonan saya bagi menjadi 3 bagian. Satu bagian saya beri pasta pandan dan sedikit pewarna hijau. Untuk pewarna hijau jika tidak suka boleh tidak pakai. Kemudian yang satu bagian lagi saya kasih pewarna merah muda dan yang satu bagian lagi saya biarkan tetap putih. Loyang saya memakai diameter 21 cm, tinggi 8 cm. Kemudian masukkan adonan putihnya kurang lebih sebanyak 3 sendok makan. Untuk pewarna makanan bisa juga diganti dengan pasta atau perisa sesuai selera masing-masing ya. Masukkan adonannya berselang-seling seperti dalam video atau dimasukkan secara acak ya. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan di like, subscribe, komen, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Saat menyiapkan adonan jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Di saat harga-harga yang semakin mahal, telur juga mahal, bolu ini cocok sekali untuk cemilan keluarga atau buat ide jualan karena ekonomis. Setelah semua adonan dimasukkan, kemudian hentakkan loyang beberapa kali untuk memastikan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya keluar. Kukus adonan selama kurang lebih 25-30 menit atau sampai bolunya matang. Jangan lupa tutup panci dialasi dengan kain bersih agar airnya tidak menetes pada bolu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya benar-benar menul-menul montok dan motifnya juga terlihat sangat cantik. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel pada lidi, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Setelah uap panasnya agak berkurang atau bolu sudah menjadi hangat, kemudian sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan mengeluarkan bolu dari loyangnya. Kadang meskipun sudah dikasih olesan, ada juga loyang yang masih lengket bolunya saat dikeluarkan, maka goyang-goyangkan perlahan seperti ini agar nanti mudah untuk dikeluarkan. Loyang bisa juga memakai diameter 20 cm ya. Masya Allah, hasilnya terlihat mulus dan cantik ya bolunya. Setelah bolunya dingin, kemudian balik bolu dan siap untuk dipotong-potong dan disajikan.
Meskipun cuma 2 telur, tapi lihat hasilnya sudah terlihat menul-menul dan lembut. Motifnya terlihat cantik ya, lebih cantik lagi jika dikemas dalam plastik OPP dan cocok sekali untuk ide jualan, isian snack box atau suguhan saat ada acara di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya benar-benar lembut, gurihnya terasa, manisnya juga terasa, jadi benar-benar tidak seret. 175 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 2 butir telur, 1 sendok TSP bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonan mengembang putih kental dan berjejak. Mixer selama kurang lebih 8 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Tambahkan 200 gram tepung terigu serbaguna bergantian dengan 200 ml santan. Masukkan secara bertahap dan dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah. Jangan lupa tepung terigunya diayak terlebih dahulu agar tidak ada yang bergerindil. Santan, saya memakai santan instan kemasan kecil 65 ml yang saya tambahkan dengan air minum sejumlah 135 ml dan juga saya tambahkan dengan setengah sendok teh garam, kemudian diaduk sampai santan dan garamnya tercampur rata. Setelah semua santan dan tepung sudah dimasukkan, kemudian mixer sampai tercampur rata saja. Jangan terlalu lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Dengan spatula aduk balik adonan untuk memastikan adonan sudah benar-benar tercampur rata dan tidak ada santan yang mengendap di bawah adonan. Adonan saya bagi menjadi 3 bagian. Adonan yang paling banyak saya tambahkan dengan pewarna merah tua secukupnya. Bisa juga dikasih pewarna kuning ya, jadi nanti motifnya seperti semangka kuning. Untuk biji semangkanya saya berikan meses coklat secukupnya. Bisa juga diganti dengan biji telase atau biji wijen hitam. Loyang saya memakai diameter 20 cm, tinggi 7 cm. Jangan lupa loyang sudah diolesi dengan mentega ya. Kemudian masukkan untuk adonan merahnya. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih menggunakan api sedang cenderung kecil saja, agar nanti hasil bolunya tidak merekah. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Kukus adonan selama 10 menit. Jangan lupa tutup panci pengukus dialasi kain agar airnya tidak menetes pada bolunya. Menunggu bolunya matang, kita kasih pewarna untuk salah satu adonannya. Kita beri pewarna hijau nanti untuk motif kulit semangkanya. Adonan yang satu lagi kita biarkan berwarna putih. Untuk adonan hijau ini agak lebih banyak sedikit dibandingkan dengan adonan putihnya. Jadi saat mengambil dari adonan yang banyak tadi kita kira-kira saja ya. Setelah 10 menit kita kukus, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, bolunya mengembang sekali ya. Kemudian kita timpa dengan adonan putihnya. Kukus lagi selama 5 menit.
Tuang adonan hijaunya. Karena hasilnya montok dan mengembang, sebaiknya saya sarankan memakai loyang diameter 21 cm. Kukus lagi selama 20 menit atau sampai bolunya matang. Alhamdulillah, hasilnya terlihat cantik dan menul-menul ya. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Kemudian biarkan bolu menjadi hangat terlebih dahulu, lalu keluarkan dari loyangnya dan biarkan menjadi dingin. Ini hasilnya ya, setelah dingin potong-potong bolunya. Hasil motifnya sangat cantik, mirip sekali dengan buah semangka dan juga sudah terlihat sangat lembut. Cocok sekali untuk ide jualan, isian snack box, ataupun suguhan saat ada acara di rumah. Tentunya biar terlihat lebih cantik dan tidak cepat mengeras atau awet lembutnya, dikemas dalam plastik OPP. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar enak, super lembut dan juga tidak seret, recommended. Ini untuk hasil bolu dengan resep yang sama tapi memakai loyang diameter 22 cm dan tinggi 7 cm. Ini untuk hasil potongan yang memakai loyang 22 cm ya. Bentuknya juga cantik. Jadi semua dikembalikan saja ke selera masing-masing, memakai loyang yang ukuran berapa. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.